Narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Dona Apanari. Beliau merupakan staf riset dan pengembangan Siamolek. Beliau bekerja di Siamolek sejak Oktober 2008 sampai saat ini. Beliau ahli dalam bidang penelitian, desain pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, dan penilaian pembelajaran. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Universitas Negeri Jakarta, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Kemudian untuk S2-nya, Universitas 11 Maret dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Pengalaman kerja beliau yaitu asisten peneliti di PT Kompas Cyber Media dari Februari 2008 sampai November 2008. Beliau juga merupakan trainer dalam pelatihan online Siamolek dengan beberapa materi seperti digital class, EPUB material learning, animation drawing, dan masih banyak lagi. Selain menjadi trainer, beliau juga berpengalaman menjadi pembicara workshop di beberapa instansi di Asia Tenggara, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Saat ini beliau juga merupakan pengembang panduan pemanfaatan Common Asian Tourism Curriculum untuk SMK di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama materi mengenai pemanfaatan authoring tools sebagai pendukung pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dona Apanari. Kepada Bapak Dona, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, suara saya sudah cukup ya? Sudah Bapak, sudah terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih Pak Yudi telah membuka acara ini dan juga Mbak Firna yang menjadi MC siang kali ini. Oke, saya izin sharing aja Bapak Ibu ya. Oke, topik kita siang kali ini adalah pemanfaatan authoring tools ya Bapak Ibu ya sebagai pendukung pembelajaran daring seperti itu. Tadi Pak Yudi sudah juga sampaikan bahwa kita sudah kurang lebih 1 tahun ini ya Bapak Ibu ya sudah mengalami pandemi dan juga Bapak Ibu pasti struggling ya berjuang dengan metode-metodenya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti itu maupun juga pembelajaran daring. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ke menti.com, kemudian bisa gunakan kodenya 2648514. Mungkin saya akan share ke halaman ini aja ya, ke mentinya. Oke, jadi ya Bapak Ibu bisa ke menti.com, nanti masuk ke sini 264485144. Saya ada beberapa pertanyaan buat Bapak Ibu. Yang pertama, jenis bahan ajar yang sering dikembangkan dalam pembelajaran daring apa nih Pak, Bapak Ibu? Silahkan. Oke, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti ini ya. Oke. PowerPoint, video, modul, ada lagi? Video lagi, modul, worksheet, video pembelajaran, oke, buku digital, PowerPoint dan video, PowerPoint, modul, video yang banyak ya. Wow, udah ada yang AR VR, ada yang buat website juga, ada yang buat infografis. Oke, di sini kurang lebih ada sekitar 260 partisipan yang bergabung ya Bapak Ibu ya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan Smile ini, Siamolek Mini Lectures seperti itu. Dan untuk 3 hari ke depan, di sini udah sekitar 53 orang yang sudah sharing. Oke, kalau di sini kelihatan ya Bapak Ibu ya bahwa Bapak Ibu lebih banyak yang mengembangkan video dan juga paparan melalui PowerPoint ya selama melaksanakan pembelajaran daring selama 1 tahun ini seperti itu.
Oke, sudah terlihat nih bahwa Bapak Ibu mahir semua nih dengan menggunakan Canva ya, Bapak Ibu ya, dengan PowerPoint-nya dan juga Canva dan juga Google Slide segala macam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi di sini Bapak Ibu paling sering mengembangkan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint dan video, dan kemudian aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu Canva ya. Ini juga sangat menarik karena Canva sendiri saat ini sudah ada edisi untuk pendidikan, jadi di situ sudah banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Oke, saya balik lagi ke sini. Oke, kita semua tahu Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran daring seperti itu, ada komponen-komponen yang harus ada ya dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, e-learning ini. Kalau tadi saya kan bertanya fokus kepada kontennya seperti itu, yaitu Bapak Ibu banyak yang menggunakan video dan juga PowerPoint. Selain itu juga kan kita harus mempersiapkan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Bapak Ibu, seperti hardware ya, seperti device-nya peserta didik Bapak Ibu, dan juga kita sendiri sebagai pengajar ya, pasti itu sudah punya, dan sekarang pasti sudah awareness-nya lebih tinggi seperti itu, dalam artian peserta didik kita sudah, orang tuanya pun mendukung dalam menyediakan hardware tersebut seperti itu. Jadi kalau masalah hardware mungkin sebagian besar sudah aware sehingga sudah tidak menjadi masalah lagi. Bahkan ada beberapa orang tua yang karena terpaksa mungkin ya, karena nggak sekolah dan transportnya utuh seperti itu, jadi peserta didiknya anaknya diberikan device seperti itu. Nah kemudian ketika hardware sudah ada, nah infrastrukturnya juga penting. Nah infrastruktur ini tentu saja ini akan berbeda-beda dalam setiap wilayah ya Bapak Ibu ya, dan kemudian strategi pembelajaran juga ini Bapak Ibu yang mengembangkannya, mengemasnya, dalam artian di sini bagaimana nanti pendekatan pembelajaran apa yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah mungkin salah satunya nanti besok akan dibahas oleh Pak Puryanto, strateginya menggunakan Mentimeter dan juga konten, nanti akan ada bahasan lagi oleh Mbak Sani ya, seperti itu ya. Nah kemudian tentu saja ketika semuanya sudah lengkap nih, Bapak Ibu sudah punya konten, tentu saja Bapak Ibu menggunakan media ya dalam menyampaikan ataupun juga kelas virtualnya seperti itu, dalam artian di sini adalah LMS. Kalau tadi tersebut Bapak Ibu banyak yang menggunakan Google Classroom ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu banyak yang menggunakan Google Classroom, itu sudah baik sekali. Jadi dengan menggunakan LMS tentu saja Bapak Ibu bisa merekam seluruh aktivitas pembelajaran ya, dalam artian Bapak Ibu bisa melihat kehadiran peserta didiknya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat penugasan-penugasannya sudah dikerjakan atau belum, dan lain-lain sebagainya, sampai Bapak Ibu bisa merekapitulasi penilaian di dalam LMS-nya seperti itu. Nah, tentu saja ketika Bapak Ibu berkomitmen untuk mengembangkan pembelajaran daring, Bapak Ibu pasti entah ya ini sudah dilaksanakan atau belum ya, kira-kira yang ideal seperti ini sih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran daring seperti itu, Bapak Ibu pasti akan melakukan tahapan ini seperti ini. Biasanya adalah Bapak Ibu bisa melihat apakah konten-konten sudah ada. Biasanya kan kalau di sekolah itu sudah punya video-video pembelajaran ataupun modul segala macam, ataupun disesuaikan lagi, diupdate, itu bisa melakukan redesign. Jadi melihat existing kontennya sudah oke atau belum. Nah kalau belum oke nanti bisa di redesign. Nah kemudian materi-materi tersebut tentu saja ketika tatap muka kita menyampaikannya secara lisan seperti ini ya. Tapi ketika kita menempatkan materi-materi tersebut ke dalam e-learning seperti itu ataupun LMS, Bapak Ibu harus memotong-motongnya ataupun membuat kembali seperti itu. Ketika materi-materi itu sudah siap, tentu saja lanjutannya adalah Bapak Ibu menyusun. Jadi seperti membuat Lego, nah ini Bapak Ibu menyusun materi-materinya. Nah kemudian baru diletakkan ke dalam
LMS-nya, baik itu misalnya Google Classroom, tadi ada yang sharing juga pakai Moodle segala macam. Nah, itu baru dimasukkan ke dalam LMS-nya, baru kemudian bisa diakses oleh peserta didik Bapak Ibu dengan segala macam aktivitas pembelajaran yang sudah disiapkan di dalam learning management system-nya. Nah, tahapan yang paling krusial biasanya ketika Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan segala macam, ini Bapak Ibu akan melakukan content preparation-nya, yaitu membuat ataupun juga mencangnya, memotong-motongnya. Tadi sudah terlihat Bapak Ibu melakukan paling banyak mengembangkan video pembelajaran seperti itu ya, baik ada yang bentuknya modul, ada yang buat video seperti itu, ada yang paling banyak menggunakan PowerPoint juga seperti itu karena paling mudah. Nah, itu sah-sah aja ya, boleh dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pengajar seperti itu. Jadi kita melakukan membuat lagi ataupun juga memotong ataupun mendesain ulang materi-materi bahan ajar yang sudah Bapak Ibu siapkan. Nah, kalau ditanya idealnya bagaimana sih Bapak Ibu ketika mengembangkan suatu e-learning ataupun pembelajaran daring seperti itu? Kalau kita merujuk EDI ya, proses EDI seperti itu, sebenarnya Bapak Ibu sebagai pengajar tidak sendirian seharusnya, tapi di situ butuh tim seperti itu. Kalau di sini menurut FAO seperti itu dalam e-learning guide-nya, kalau kita mengadopsi model EDI seperti itu, di sini Bapak Ibu akan butuh beberapa orang, beberapa SDM dalam tim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai guru tidak sendirian seperti itu. Jadi di sini butuh human resources, capacity development manager, itu yang membawahi semuanya. Biasanya sih kalau di institusi bisa itu dekan seperti itu ya, ataupun juga kalau misalnya di sekolah itu mungkin ada wakil kurikulum ya, wakakurikulumnya seperti itu, ataupun juga pimpinan di institusi tersebut yang bisa menjadi capacity development manager-nya. Jadi beliau tahu kebutuhannya dalam melaksanakan e-learning dan butuh apa saja. Nah, kemudian apa aja sih? Kemudian butuh instructional designer. Nah, kalau di sini saya di Simolex sebagai instructional designer, ini butuh untuk menyatukan dari yang tim teknis juga dengan yang subject matter expert-nya. Seperti untuk desain segala macam itu ada ID-nya. Kemudian ada subject matter expert-nya. Nah, ini kalau di institusi, di sekolah ada yang guru biologi, guru fisika, matematika, ataupun di kampus ada yang dosen mata kuliah segala macam, dia menjadi subject matter expert seperti itu. Ataupun juga nanti ketika itu semua sudah siap, nanti kan materi-materi tersebut akan diintegrasikan di dalam satu web ataupun LMS. Nah, itu dia butuh akan web developer dan juga media editor. Dan kemudian ada course administrator. Nah, ini online fasilitator seperti ini, seperti di balik layar untuk webinar ini saya nggak sendirian seperti itu. Mungkin di sini saya hadir sebagai subject matter expert seperti itu, tapi di belakangnya ada yang mengurusi masalah Zoom-nya, ada yang mengurusi masalah registrasi, ada yang menjadi MC, Mbak Firda, segala macam. Jadi semuanya tidak berdiri sendiri seperti itu. Jadi di sini saya hadir ya hanya fokus untuk menyampaikan materinya saja. Tapi di belakang itu semua nanti ada yang bagian registrasi segala macam, ada tim-tim yang terlibat. Jadi itu sama ketika Bapak Ibu melaksanakan e-learning di institusinya. Jadi tidak sendirian Bapak Ibu sebenarnya. Jadi harus ada tim di belakangnya agar tercipta e-learning yang efektif dan baik seperti itu ya. Nah, kemudian tentu saja ada technical support spesialis, ini yang ahli IT seperti itu, dia tahu kapasitasnya segala macam, load-nya, berapa peserta didiknya yang masuk, nanti kalau ngumpul tugas berbarengan atau enggak, dia yang paling tahu seperti itu. Nah, kalau di tahapan AD, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, nanti di sini akan ada tahapan analisis yang dilakukan oleh subject matter expert dan ID. Ini biasanya dia akan lihat kira-kira materinya nanti aktivitasnya butuh penilaian seperti apa, kemudian materi kontennya seperti apa, apakah cukup PowerPoint saja, ataukah butuh video, segala macam ini akan ditentukan. Kemudian kalau sudah dianalisa, kemudian nanti lulusnya seperti apa, penilaiannya butuh rubrik atau tidak, nanti kemudian akan didesain di sini ya, desain dan kemudian akan di-develop. Nah, di develop ini nanti akan ada
media developer yang tadi Bapak Ibu sampaikan ya, ada yang buat PowerPoint, ada yang buat video, ada yang buat segala macam ya Bapak Ibu ya, tergantung dari hasil analisanya, kebutuhannya apa untuk menjalankan e-learningnya tersebut. Nah kemudian baru diimplementasi, baru running course-nya seperti itu. Nanti akan ada tutor, ada fasilitator, mungkin subject matter expertnya hanya buat materinya saja, tapi ketika pelaksanaan nanti akan dibantu lagi karena mungkin pesertanya banyak seperti itu. Nah itu mungkin ada pendampingnya, baik dia nanti bisa mendampingi via WhatsApp ataupun chatting di LMS-nya segala macam. Nah kemudian tentu saja dalam setiap kegiatan akan ada evaluasi ya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti akan dikembalikan lagi ke subject matter expert dan juga instructional designer-nya, apakah sudah efektif atau belum. Nah ini idealnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan e-learning, idealnya seperti ini, ada tim di belakangnya. Nah ini kaitannya apa dengan auto-rating tools? Nanti saya akan sampaikan. Tadi kita sudah bahas yang cangking-cangkingan ya, motong-motong ya. Nah ini saya akan balik lagi. Ketika Bapak Ibu sampai di bagian ini nih, sudah buat perencanaan, sudah melihat konten-kontennya segala macam, nanti Bapak Ibu akan create ataupun juga chunk. Nah, authoring tools itu sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya judulnya sedikit tidak saya spesifikkan seperti itu, karena memang authoring tools ini banyak sekali. Dan kan kalau untuk materi bahan ajar digital itu Bapak Ibu bisa berupa teks, video, gambar dan juga audio ya biasanya ya, seperti itu ya. Nah di sini Bapak Ibu pasti akan butuh aplikasi, mungkin Bapak Ibu biasa pakai Corel seperti itu, ataupun juga pakai Photoshop ataupun buat editing videonya segala macam. Tapi kalau tadi sih saya lihat Bapak Ibu pakai aplikasi apa saja, Bapak Ibu banyak menjawab adalah menggunakan PowerPoint ataupun juga Canva. Itu memang untuk saat ini alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, ada satu aplikasi yang bisa mengcover segala kebutuhan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin membuat bahan ajar digital. Itu baik sekali. Nah, yang pasti ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan bahan ajar ini, pasti Bapak Ibu akan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Ibu, baik ini di institusi, perguruan tinggi maupun di sekolah ya. Biasanya tentu saja akan ada policy dari institusinya, karena nanti terkait dengan anggaran ya Bapak Ibu biasanya ya. Ini untuk e-learningnya mau sampai sedalam apa, sediper apa, seperti itu. Ya kalau misalnya tidak butuh penilaian kehadiran segala macam ataupun durasi mengaksesnya, itu mungkin nanti materi bahan ajarnya bisa yang menggunakan Google Slide ataupun juga Canva. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebijakannya di kampusnya menggunakan Moodle segala macam, seperti salah satu contohnya, sehingga akses materi perlu dilakukan perekaman, nah itu butuh auto-rating tools yang seperti iSpring ataupun juga Articulate 360 seperti itu ya. Itu akan lebih kompleks lagi seperti itu, karena tuntutan dari institusinya yang lebih tinggi seperti itu. Nah kemudian juga kaitannya anggaran ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi, tentu saja itu akan terkait dengan anggaran yang dibutuhkan oleh institusinya, seperti itu. Anggaran dalam artian Bapak Ibu kan harus beli aplikasi seperti itu ya. Kalau mau buat videonya yang profesional butuh kamera yang lebih bagus. Kemudian editingnya tentu saja laptopnya nggak biasa, yang bukan yang 5 juta harganya, tapi yang lebih mahal seperti itu, karena terkait dengan produksi ya, seperti itu ya. Dan kemudian tentu saja Bapak Ibu juga harus menyiapkan SDM-nya. Kalau tadi saya sampaikan kan yang ideal itu, nah ini SDM ya. SDM-nya harus baiknya sih seperti ini, tim e-learning-nya. Nah itu kembali lagi kan makanya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah beli aplikasinya seperti itu, anggarannya sudah ada, nanti SDM-nya ada nggak yang bisa menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Kalau nggak ada kan repot juga, sayang ya Bapak Ibu ya. Ataupun juga SDM untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut seperti itu, baik yang nanti di belakang layar ataupun juga yang sebagai subject matter expertnya. Jadi SDM-nya juga harus ditentukan. Nah kemudian waktu juga. Nah biasanya kalau ini waktu dengan SDM nih terkait ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita butuh di institusi tersebut mata kuliah ataupun juga mata diklat yang cepat produksinya, waktunya sedikit gitu ya, pasti SDM-nya butuh yang lebih banyak ya Bapak Ibu ya.
Tapi kalau produksinya nggak terlalu ya slow aja seperti itu ya, nggak terlalu tight waktunya, nah itu SDM-nya kan bisa. Tapi nggak mungkin lah ya, pasti banyak dari institusi yang pengen yang cepat seperti itu, makanya SDM-nya lebih banyak. Ataupun juga waktu ini juga mempertimbangkan nanti produksi medianya ini jangan sampai yang misalnya Bapak Ibu tadi ada yang buat misalnya AR VR gitu ya, aplikasinya itu kan pasti waktunya butuh waktu banyak ya. Nah kita juga harus menentukan dari tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Oh ini satu lagi tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu juga harus timbangkan juga seperti itu. Jangan sampai pakai aplikasi ini buatnya lama seperti itu, kemudian di tujuan pembelajarannya hanya misalnya peserta didik mampu menyebutkan nama-nama negara di Asia Tenggara seperti itu. Itu kan nggak perlu pakai AR VR ya, mungkin pakai PowerPoint aja cukup seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus Bapak Ibu pertimbangkan ketika memilih authoritative tools seperti itu. Jadi authoritative tools ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di kepalanya adalah authority. Ini kan authority itu penerbit ya Bapak Ibu ya. Jadi tools, jadi alat-alat untuk kita bisa create bahan-bahan ajar kita ya sebenarnya ya. Oke, contohnya yang biasa paling common, ini saya langsung ke ini aja, ke bentuk yang sudah kami kerjakan seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya, tadi sudah disebutkan ada Google Slide, ada Canva, itu sangat baik sekali, itu juga menjadi salah satu alternatif sebagai authoritative tools dalam pembelajaran daring. Ataupun juga mau yang lebih kompleks itu ada Articulate 360 ataupun juga iSpring. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini saya akan tunjukkan aja Bapak Ibu. Oke, salah satunya adalah, nah ini saya buat, nah ini salah satu. Ini authoring tools yang saya gunakan menggunakan iSpring seperti itu. Ini untuk salah satu mata tadi saya disampaikan juga oleh Mbak Firda, saya kebetulan sedang ditugasi untuk CATC seperti itu, dan ini salah satu materi yang dikembangkan. Jadi ini konsepnya sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai iSpring ya. Ini konsepnya sebenarnya menggunakan PowerPoint, jadi ini butuh SDM dan butuh waktu nih ya Bapak Ibu ketika mengembangkannya, karena ini akan detail, butuh icon-icon dan juga menyusun dengan baik sekali materinya. Tentu saja dimulai dari perencanaan. Nah ini seperti ini tampilannya. Jadi yang pastikan ketika Bapak Ibu menyampaikan harus pembelajaran daring, ini tentu saja adalah sebenarnya belajar secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Ini secara mandiri, jadi di sini disiapkan materinya, nanti peserta didiknya bisa akses seperti itu. Nah ini sudah di format sedemikian rupa sehingga pakai hyperlink ya biasa Bapak Ibu ya, nanti dia akan masuk seperti ini. Nah yang pasti akan ada navigasinya, kira-kira ada instruksinya mereka harus ngapain seperti itu. Jadi harus mengklik yang mana dan tombol-tombol tersebut harus apa. Nah ini lebih kompleks ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya ada di LMS Badan Diklat ataupun di institusi ya, di perguruan tinggi ya. Nanti dia akan baca materi-materinya segala macam. Nah ini kan dia bisa segala macam. Nah ini yang saya bilang tadi chunk dipotong lebih sedikit-sedikit. Jadi kan kalau sama aja kayak kita makan ya Bapak Ibu ya, dikit-dikit nanti lama-lama jadi kenyang. Nah ketika kita menghadirkan materi bahan ajar ke peserta didik kita, tentu saja kita juga harus menampilkannya sedikit-sedikit. Nah, nanti karena mereka masuk segala macam, jangan lupa tampilannya seperti itu, teks juga harus berimbang dengan gambarnya, ikonnya seperti itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu juga bisa masukkan video seperti ini. Nah, ini juga tinggal di play. Ini nggak ada audionya, nggak apa-apa. Nah, ini salah satunya nanti ketika mereka selesai nonton, nah seperti ini. Oke, nanti selesai topiknya dia akan kembali lagi. Nah. Ini dia ini masih dalam bentuk PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti kita meletakkannya ke dalam LMS ataupun lain sebagainya. Nah ini kita harus convert nih. Kalau di sini saya sudah ada di sini iSpring Suite ini. Nah ini kita bisa pilih publish nih.
Jadi semuanya disiapkan dulu dalam bentuk PowerPoint seperti itu susunannya Bapak Ibu. Nah ini nanti tinggal di seperti ini. Nanti kita bisa masukkan, nanti outputnya adalah score-nya Bapak Ibu ya, yang nanti kita bisa masukkan ke dalam LMS-nya. Oke, sebagai contoh ini misalnya sudah publish, ini contoh lagi. Ini salah satunya. Nah ini sudah bentuk ini ya. Nah ini juga saya ini semuanya ini bahasa Indonesia. Jadi mereka peserta didiknya akan mengikuti membaca materi-materinya di sini. Seperti itu. Nanti diintegrasikan ke LMS-nya seperti apa? Nah ini dia salah satunya. Nah ini dia. Nah di sini saya kombinasi ya. Tadi semuanya sama seperti Bapak Ibu sampaikan. Di sini ada yang pakai Canva. Canva kan sekarang sudah bisa di-embed ya, jadi bisa ditampilkan seperti ini. Nah ini dia. Ini materinya. Ini yang sudah masuk ke dalam LMS-nya. Di sini pun pakai Moodle seperti itu. Nah ini dia akan masuk untuk mengakses materinya. Sebenarnya di sini ada audionya, tapi saya nggak tahu nih kedengeran atau enggak nih. Nah, jadi bahan ajarnya ditampilkan sedikit demi sedikit. Ini salah satunya pakai iSpring yang lebih kompleks. Kalau mau yang lebih mudah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan Google Slide. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah familiar semua ya. Dan di Google Slide sendiri memang tidak kita bisa mengatur navigasinya seperti di iSpring, tapi di sini lumayan lah ya menurut saya. Kita bisa menambahkan tombol-tombol seperti di iSpring, meskipun tetap tombol utamanya adalah next dan back ya, seperti itu ya, lanjut ke slide selanjutnya dan juga ke previousnya. Nah di sini kalau menggunakan Google Slide Bapak Ibu bisa mengaturnya seperti ini ya, dibuat tombol-tombol seperti ini semua terkoneksi pakai hyperlink. Bapak Ibu bisa membuatnya itu di dalam bentuk mode offline terlebih dahulu, kemudian bisa diunggah. Nah ini kita bisa publish to web seperti ini. Nah ini saya sudah copy. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti peserta didiknya yang akan akses dari ini juga bisa di-embed di LMS, maupun juga Bapak Ibu mau meletakkannya ke dalam Google Classroom, itu bisa sekali. Ini sama, jadi ketika dia enter, dia akan klik, dia akan baca materi ini, dia akan masuk ke layer of part-nya misalnya. Nah ini bisa seperti, dan ini juga bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam video YouTube, itu bisa sekali. Dan di sini juga saya kombinasikan dengan Google Form seperti itu. Nanti mereka ada quiz yang bisa dikerjakan. Nah ini salah satunya, ini yang gampang ya, pakai Google Slide seperti itu. Kalau di LMS-nya pun saya sudah karena ini lebih mudah ya, dan ini juga biasanya yang ingin cepat seperti itu, ini bisa pakai juga dimasukkan ke dalam Moodle ataupun LMS yang lain seperti itu. Cuma kelemahannya adalah ketika kita menggunakan Google Slide, untuk navigasinya hanya next saja ya Bapak Ibu ya, tidak seperti yang tadi menggunakan iSpring, itu akan ada tombol-tombolnya yang berfungsi semua, jadi itu akan experience belajarnya akan lebih berbeda untuk peserta didiknya. Nah di sini untuk Google Slide ya hanya bentuknya next saja. Yang pasti materi-materinya dipotong dulu ataupun diredesign oleh Bapak Ibu, jangan langsung ditampilkan semua misalnya pakai PDF yang 150 halaman ditempel semua, itu nanti pesertanya akan pusing harus baca yang mana. Nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di sini saya juga bisa menggunakan Canva ya Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu juga banyak yang sharing seperti itu untuk authoring toolsnya, dan ini juga sangat powerful ya, di mana Bapak Ibu bisa masukkan beragam bentuk jenis tipe media bahan ajar digital. Nah seperti ini misalnya, jadi ini bisa di-embed, bisa di-share seperti itu.
Ini salah satu materinya, nanti tampilan seperti ini. Kalau untuk masalah tampilan, menarik ya menggunakan Canva ini ya, tapi dia terbatasannya hanya bentuknya, ya ini maju mundur ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa juga sih masukkan tombol-tombol tapi ke file yang lain seperti itu, tidak dalam satu file ini seperti itu, seperti kita menggunakan Google Slide. Seperti ini. Nah, ini seperti ini kita menggunakan Canva ya Bapak Ibu ya. Dan di sini juga bisa kita masukkan video dari YouTube di embed, itu bisa sekali. Oke, cerita seperti itu. Jadi selain untuk tombol-tombolnya tidak terlalu variatif seperti kita menggunakan iSpring, ada lagi yang membedakan ya Bapak Ibu ya. Saya akan masukkan ke sini coba. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan iSpring ataupun SCORM, ini kita bisa mendapatkan reports-nya, siapa saja yang sudah baca materi-materinya. Jadi kalau kita menggunakan SCORM ini, seperti ini, kita bisa tahu nih yang baca siapa saja nih, kapan dia baca, attend-nya, ini justru seluruh peserta didiknya di dalam course-nya, kemudian yang dengan nama saya nih, seperti saya sudah 1 kali baca nih, dan durasinya sampai berapa, dan kemudian jika ada kuisnya itu akan kelihatan seperti itu, ada skornya. Tapi ketika kita menggunakan embed seperti ini, kita nggak tahu nih ya berapa banyak orang yang sudah mengakses ini seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Di sini lebih mudah, tapi kita nggak bisa dalam membuatnya, tapi kita nggak bisa merecord perjalanan ataupun histori pembelajaran dari peserta didik kita. Tapi jika kita menggunakan SCORM tadi, kita bisa mendapatkan laporan seperti ini. Jadi kita bisa tahu siapa yang sudah belajar atau tidak seperti itu. Jadi kita nggak perlu tuh nanya-nanya lagi, kamu udah baca atau belum seperti itu, karena terlihat semua terrecord di sini seperti itu. Jadi seperti itu perbedaan kekurangan. Jadi balik lagi tadi kebijakannya dari institusinya mau sejauh mana Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran daring ataupun e-learningnya ataupun sedalam apa seperti itu. Mau yang mudah seperti itu ataupun juga tergantung anggarannya juga seperti itu, dan juga tergantung SDM-nya. Jadi untuk saat ini pembelajaran daring ya sudah berjalan seperti itu dan semuanya sudah merasakan. Nanti tentu saja dengan metode-metodenya sendiri, dan ada kelemahannya, ada kelebihannya seperti itu, dan itu semua Bapak Ibu sudah merasakan ya experience-nya ya. Tapi di sini saya sharing hanya untuk meningkatkan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya, dan kemungkinan kita tetap belajar seperti itu ya, tatap muka, tapi mungkin model blended learning. Jadi bahan-bahan ajar digital ini tetap harus Bapak Ibu produksi seperti itu. Oke, mungkin itu saja, karena yang pasti di sini ada waktu terbatas ya, dan 10 menit. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti bisa coba-coba seperti itu untuk beberapa aplikasi authoring tools seperti itu, mungkin bisa sharing juga nanti. Ini itu aja paparan dari saya, Mbak Firda. Nanti bisa tanya jawab ataupun ingin coba belajar lagi belajar bareng mengenai iSpring ataupun cara buat hal sebagainya dan sebagainya, dan bahan ajar digital, nanti bisa hubungin panitia cara gimana seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, Pak Dona, terima kasih atas penyampaian materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Sudah kami persiapkan beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sudah tuliskan di kolom komentar. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Sis Arianti dari SMP AI
SMP Al-Hikmah. Pertanyaannya, bagaimana menyampaikan materi di modul e-learning agar itu membelajarkan siswa mandiri dan semangat mengerjakan LMS, dan barangkali bisa disajikan aplikasi yang offline sehingga bermanfaat untuk semua kalangan siswa. Silakan Pak Dona. Oke, terima kasih Ibu Arianti atas pertanyaannya, menarik ya. Yang pasti ketika kita mengembangkan bahan ajar seperti itu, tentu saja kita harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tentu saja harus menentukan objektifnya kira-kira apa, dan itu harus disampaikan ke peserta didiknya. Jadi jangan sampai ketika mereka melakukan petualangan pembelajaran, mereka nggak tahu nih akhirnya kemana. Jadi Bapak Ibu bisa mention dulu, bisa sebutkan tujuan pembelajaran di awalnya seperti apa, dan kemudian tentu saja sama ketika kita belajar ada reward and punishment, nanti rewardnya apa nih. Sekarang kan digital ya, jadi bisa pakai badge digital seperti itu. Nanti kalau mereka mengerjakan ini, mereka bisa ngumpulin bintang seperti itu, sama seperti itu ya. Kalau itu tuh sebenarnya diterapkan di siswa TK ya, itu anak saya dapat bintang. Itu sebenarnya bisa diterapkan juga sampai ke yang lebih tinggi dewasa. Tapi mungkin digital badge-nya bisa ditukarkan dengan sesuatu hal yang nyata seperti itu. Seperti itu. Dan apa ya, untuk aplikasi offline sebenarnya banyak Bapak Ibu. Kalau salah satu aplikasi offline bisa dikembangkan, itu untuk PowerPoint sendiri itu bisa ya, untuk dibuat offline ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang menggunakan juga. Jadi Bapak Ibu bisa membuat seperti mini modul seperti itu pakai PowerPoint dengan hyperlink-nya. Nanti tinggal dipublish saja untuk jadi bentuknya web seperti itu. Jadi nanti peserta didiknya bisa akses secara offline. Itu yang paling mudah. Terima kasih Bu Arianti. Baik, terima kasih Pak Dona untuk jawabannya. Untuk Ibu Sis Arianti, semoga jawaban dari Pak Dona bisa membantu. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Arsy Danisa, beliau menanyakan untuk iSpring output menggunakan HTML5 yang harus memiliki domain untuk diupload, sementara LMS seperti Google Site atau gratis tidak menyediakannya. Apakah ada solusinya? Silakan Pak Dona dijawab. Iya, benar-benar. Untuk iSpring ataupun juga Articulate 360 itu memang outputnya HTML5 ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka memang harus diintegrasikan dengan LMS seperti itu ya, bisa pakai Moodle ataupun juga pakai IDEX itu bisa seperti itu. Memang kalau untuk Google Site itu tidak bisa karena dia nggak support. Jadi memang harus diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Tapi itu akan menjadi solusi ataupun alternatif bagi Bapak Ibu di institusi masing-masing menggunakan LMS apa seperti itu. Jadi yang lebih nyamannya, lebih comfortnya pakai yang mana itu akan menjadi pilihan seperti itu. Terima kasih Bu Danisa. Baik, terima kasih Pak Dona. Semoga bisa membantu Ibu Danisa. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya Pak Dona pertanyaannya, karena waktunya juga terbatas. Ini dari Ibu Dewi Puspitasari. Apakah dari semua author yang dibuat dan untuk diberikan kepada siswa bisa dibuka dengan HP Android tanpa mendownload aplikasi penunjang? Contoh, seperti kita membuat materi dokumen bisa dibuka dengan aplikasi WPS. Nah, untuk ini apakah lebih praktis seperti membuka YouTube? Silakan Pak Dona untuk menjawab. Terima kasih Ibu Dewi Puspita. Nah itu kita depends on policy ya di institusi Bapak Ibu seperti itu. Kalau memang kalau mudah dan hanya dengan WhatsApp seperti itu ya bisa menggunakan file ataupun link YouTube seperti itu ya, tinggal diunggah ke Google Drive. Tapi yang pasti ketika kita memberikan file-file tersebut, itu akan historinya akan susah sekali ya kita trace ulang seperti itu. Jadi kenapa ini disebutnya jadi belajar dari rumah ya sebenarnya ya, karena kan ada metode-metodenya seperti itu. Tapi kalau untuk untuk pembelajaran e-learning idealnya adalah Bapak Ibu harus membutuhkan LMS seperti itu, dan tentu saja tuh ada beberapa yang
sudah terhubung dengan ini ya, ada apps-appsnya yang ada di Android segala macam ataupun juga di iOS. Nah itu nanti mereka tinggal masuk seperti itu dan mengikuti alur pembelajaran di sana, dan otomatis semua materi ataupun juga assessment itu bisa dilakukan di situ di LMS-nya seperti itu. Terima kasih.